Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, atas permintaan dari sahabat Kebun Berkah, dari grup ya, yang meminta untuk dibuatkan daftar terkait dengan tanaman pohon atau tanaman keras atau tanaman berkayu yang daunnya bisa juga dijadikan hijauan pakan ternak atau HPT. Dari edisi ini kami akan membahas sekitar 22 tanaman keras atau tanaman berkayu yang bisa daunnya dijadikan hijauan pakan ternak. Dan ini berasal dari beberapa sumber atau literatur yang akan kami juga sebutkan satu persatu. Baik, sahabat Kebun Berkah,
Sebelum kita membahas terkait 22 tanaman keras atau tanaman berkayu yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak, kami memohon kepada sahabat kebun berkah agar mau atau agar berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat kebun berkah juga bisa mengklik gabung agar bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dibanding dengan sahabat-sahabat kebun berkah yang lainnya yang tidak bergabung. Hanya dengan sekitar Rp29.900 per bulannya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, inilah 22 tanaman keras atau tanaman berkayu yang daunnya bisa dijadikan pakan ternak. Yang pertama adalah lamtorogung ya, atau daun lamtoro atau daun kemlanding, sahabat kebun berkah. Dari situs www.penggemuksapi.com, lamtorogung atau Leucaena leucosepala merupakan jenis leguminosa yang berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Pasifik. Tanaman ini tumbuh tegak berupa pohon dan tidak berduri. Lamtoro dapat tumbuh pada daerah dataran rendah sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan lebih dari 760 meter per tahun. Ini menurut Sudomo di tahun 1985. Lamtoro dapat tumbuh baik pada tanah dengan tekstur berat, dengan drainase yang baik dan sangat responsif terhadap Ca atau kalsium dan P atau fosfor pada tanah masam. Ini sesuai dengan Pak Susetyo 1985. Berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, tumbuh ini tadi juga sudah disebutkan ya, optimalnya di 760 optimalnya di 500 meter di atas permukaan laut. Namun bisa juga antara ketinggian 0 sampai 100 1200 meter di atas permukaan laut ya. Dengan curah hujan yang optimum tadi 760 mm per tahun atau sekitar 700 sampai 1650 mm per tahun dengan temperatur 20 sampai 30 derajat Celcius. Inilah ya sahabat kebun berkah terkait dengan tanaman lamtoro atau kemelandingan ya. Lamtoro ini bisa diperbanyak dengan biji maupun stek ya. Lamtoro dapat dipotong pertama kali setelah mencapai tinggi kurang lebih 0,6 sampai 0,9 meter, yaitu sekitar umur 4 sampai 6 bulan ya. Dengan interval ya, untuk pemotongan daunnya bisa 2 sampai 3 bulan. Ini menurut Sugiri dan kawan-kawan di tahun 1982. Sahabat kebun berkah, adapun cara untuk memberikan daun lamtoro kepada ternak, maka sahabat kebun berkah dapat memotong daun lamtoro menjadi potongan-potongan kecil dan menyiapkannya dalam wadah. Pastikan daun lamtoro atau kemelanding yang diberikan masih segar dan tidak terkontaminasi oleh bahan kimia. Sahabat kebun berkah dapat memberikan daun lamtoro sebagai makanan tambahan untuk ternak atau mencampurkannya dengan pakan utama ternak. Jangan memberikan terlalu banyak daun lamtoro sekaligus, karena hal ini dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam pakan ternak. Baiklah, inilah sahabat kebun berkah tanaman yang pertama, tanaman keras yang bisa dijadikan tanaman hijauan pakan ternak adalah lamtorogung atau kemelandingan atau Leucaena leucosepala. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang pertama. Baik sahabat kebun berkah, tanaman yang kedua adalah gamal atau Gliricidae atau Gliricidia sepium. Ini kami juga berdasar literatur dari www.penggemuksapi.com. Gamal merupakan sejenis leguminosa yang mempunyai ciri-ciri tanaman berbentuk pohon, warna batang putih kecoklatan, perakaran kuat dan dalam. Ini menurut Syarif tahun 1986. Gamal merupakan leguminosa berumur panjang,
tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan dengan temperatur antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan ketinggian tempat antara 750 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini mampu hidup di daerah kering dengan curah hujan 750 mm per tahun dan tahan terhadap genangan. Perkembangan tanaman ini dengan stek atau juga bisa dengan biji, dengan banyak cabang ya, dan responsif terhadap pupuk nitrogen. Sutomo tahun 1985. Penanaman gamal yang harus diperhatikan yaitu jarak tanam dibuat antara 2 sampai 2,5 meter antar baris. Tanaman gamal tinggi menjulang dengan batang lurus panjang. Kulit batangnya mudah sekali lecet atau terkelupas. Bunga gamal tersusun dalam rangkaian dengan warna merah muda keputihan. Rekso Hadi Projo tahun 1985. Komposisi nutrisi daun gamal terdiri atas bahan keringnya 23%, protein kasarnya 25,2%, lemak 4,9%, BETN 55,5%. Ini berdasarkan Rukmana tahun 2005. Adapun fungsi tanaman gamal ini ya, ini selain daunnya bisa menjadi pakan ternak, yaitu merupakan tanaman pelindung ya, sahabat kebun berkah. Gamal juga mengandung nilai gizi yang tinggi ya. Tadi protein kasarnya berada di antara 18 sampai 30% dan nilai ketercernaannya mencapai 50 sampai 65%. Dan berdasarkan literatur yang lainnya, yaitu dari www.kambingjoinim.com. Di dalam situs ini diceritakan bahwa Gliricidae sepium merupakan tanaman leguminosa yang berasal dari Amerika Tengah dan Brazil. Adapun morfologinya yaitu batang tumbuh tegak. Tanaman ini bisa mencapai 10 sampai 12 meter diameter batang, yaitu 5 sampai 30 cm. Batang dan cabang terdapat bercak putih dan terdapat lentisel kecil. Daun mirip ganjil, helai daun oval dan berhadapan dengan panjang 4 sampai 8 cm dan terdiri dari 7 sampai 17 helai. Bunga berwarna merah muda sampai kemerahan, buah polong berwarna hijau dan ketika tua berwarna kuning coklat muda. Budidaya tanaman ini bisa dilalui dengan stek batang ataupun bisa dilakukan dengan biji ya. Apabila tanaman yang diperbanyak dengan stek dapat dipanen di bawah 1 tahun ya, sedangkan pada perbanyakan biji hasil diperoleh pada umur 2 tahun. Interval pemotongan dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Produksi hijauan dapat menghasilkan 2-5 kg per potong per pohon. Pemberiannya pun mudah, daun yang dipotong dari pohon cukup dilayukan sebelum diberikan pada ternak sahabat kebun berkah agar ternak tidak kembung. Kandungan protein kasar dalam berat kering pada gamal yaitu sekitar 20-30%, serat kasar 15%. Selain itu dalam gamal juga terdapat kandungan kaumarin yang merupakan senyawa yang dapat menyebabkan rasa pahit dan dapat menghambat pembekuan darah. Kelebihan dari tanaman gamal yaitu nilai nutrisinya yang tinggi. Selain itu pohon ini dapat menjadi pencegah erosi dan penyubur tanah. Kekurangan tanaman gamal yaitu terdapat beberapa kandungan senyawa anti nutrisi seperti kaumarino. Selain itu terdapat senyawa HCN, nitrat dan tanin meskipun dalam jumlah yang sedikit. Inilah sahabat kebun berkah tanaman keras yang ketiga yang bisa dijadikan hijauan pakanan ternak yaitu gamal atau Gliricidae. Baik sahabat kebun berkah, tanaman yang ketiga yaitu Kaliandra coletrisus. Ini kami ambil dari situs www.penggemuksapi.com. Tanaman Kaliandra memiliki tinggi mencapai 8 meter. Kaliandra dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Toleran terhadap tanah yang kurang subur dan dapat tumbuh cepat, berbintil akar sehingga mampu menahan erosi tanah dan air. Manfaat Kaliandra pada makanan ternak adalah sebagai bank protein.
Penanaman kaliandra pada tanah-tanah yang kurang produktif dapat menekan pertumbuhan gulma. Selain itu, tanaman kaliandra dapat digunakan sebagai tanaman penahan erosi dan penyubur tanah. Daun kaliandra mudah dikeringkan dan dapat dibuat sebagai tepung makanan ternak kambing. Dan kaliandra ini ada dua, sahabat kebun berkah, yaitu kaliandra putih dan kaliandra merah. Ada satu situs lagi yang menerangkan kaliandra, yaitu dari situs www.cpec.id, bahwa kaliandra atau Kaliandra colonthricus di Indonesia ya tadi dibedakan menjadi dua, yaitu kaliandra merah dengan bunga yang berwarna merah dan kaliandra putih dengan bunga yang berwarna putih. Kaliandra dapat hidup di daerah dengan ketinggian 1150 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 2000 sampai 2400 mm per tahun, walaupun dengan kondisi tanah yang buruk. Ciri morfologi tanaman kaliandra yaitu batang berkayu, yang kedua adalah tinggi tanaman dapat mencapai 2 sampai 12 meter. Diameter batang maksimum yaitu 20 cm, kulit batang berwarna merah atau abu-abu yang tertutup lentisel kecil. Daunnya berbentuk bipinnato, panjang daun utama dapat mencapai 20 cm dan lebarnya mencapai 15 cm. Kaliandra dapat ditanam bersama rumput untuk menaikkan kualitas rumput yang rendah. Budidaya tanaman kaliandra dapat dilakukan dengan biji yang diskarifikasi terlebih dahulu. Kaliandra yang ditanam dengan biji akan berbunga pada umur 2 tahun. Daun kaliandra dapat dipanen pada umur 8 sampai 12 bulan. Untuk produksi daun yang maksimal, pemotongan dapat dilakukan pada tanaman yang tingginya sudah mencapai setengah sampai 1 meter setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Hasil panen berat kering tanaman ini yaitu sekitar 3 sampai 14 ton per hektar per tahun, tergantung keadaan lingkungan. Pemberian pada ternak dapat dilakukan dengan sistem cut and carry, kandungan protein kasar pada kaliandra sekitar 20%. Kelebihan tanaman kaliandra yaitu dapat tumbuh di kondisi tanah yang buruk dan dapat beradaptasi dengan tanah yang asam. Kekurangan kaliandra tidak tahan terhadap genangan dan mengandung anti nutrien berupa tanin. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ketiga, kaliandra. Baik sahabat kebun berkah, tanaman yang keempat adalah turi, Sesbania grandiflora. Ini kami ambil dari situs www.penggemuksapi.com. Tanaman turi berasal dari Sri Lanka, tumbuh pada dataran rendah sampai dataran tinggi, kurang lebih 1200 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 2000 mm per tahun. Termasuk jenis tanaman semak, di Indonesia banyak ditanam di pematang sawah. Sifat khusus dari tanaman turi adalah pertumbuhannya yang begitu cepat. Tinggi tanaman bisa mencapai 10 meter dan bunga besar berbentuk seperti kupu-kupu berwarna merah muda, putih ataupun ungu ya. Berdaun kecil-kecil dan bulat, buahnya berbentuk polong yang panjang. Turi dapat beradaptasi pada tanah asam yang tidak subur, tanah kapur, kadang-kadang juga tumbuh subur pada tanah yang bergenang air. Dan ada satu literatur juga dari www.kambingjoinim.com yang menerangkan bahwa morfologi tanaman turi ini tingginya dapat mencapai 15 meter, diameter batang 30 cm, akar memiliki nodul, daun majemuk menyirip, bunga berbentuk seperti tandan muncul pada ketiak daun. Mahkota bunga berbentuk semacam lonceng, bunga dapat berwarna putih ataupun merah. Sedangkan budidaya pohon turi dapat dilakukan melalui stek, batang, ataupun biji pada tanah yang sudah diolah. Biji turi akan muncul pada umur 9 bulan sesudah penanaman. Daun turi dapat dipanen pada ketinggian tanaman lebih dari 1 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun turi yang dipanen ketika tanaman masih di bawah atau sama dengan 1 meter akan menyebabkan kematian pada tanaman ini. Hasil hijauan yang diperoleh secara berat kering yaitu 20 ton per hektar per tahun. Pohon turi mampu hidup hingga 20 tahun. Pemberian pada ternak dilakukan dengan sistem cut and carry. Kandungan protein kasar turi yaitu 25-30% dalam bentuk segar. Selain itu, tanaman ini mengandung tanin.
Kelebihan turi yaitu dapat tumbuh cepat dengan persebaran biji, toleran terhadap berbagai jenis tanah dan curah hujan, kualitas dan palatabilitas hijauan tinggi, sedangkan kekurangan tanaman ini yaitu tidak tahan suhu dingin, tidak cocok untuk dilakukan grazing untuk ternak, potensi diberikan pada ternak non-ruminansia. Non-ruminansia rendah, bahkan tidak ada ya. Baik, sahabat kebun berkah, inilah tanaman yang keempat yaitu turi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang kelima adalah sengon. Sengon atau Albizia falcateria merupakan salah satu jenis tanaman pohon yang memiliki kandungan tanin cukup tinggi yaitu 8,84%. Afzalani dan kawan-kawan di tahun 2017. Tanin dalam daun sengon dapat dijadikan sebagai agen defaunasi di dalam rumen. Ini menurut Makar tahun 2003. Selain tanin, kandungan protein tepung daun sengon TDS mencapai 16,98%. Afzalani dan kawan-kawan di tahun 1998. Hasil pengujian efek suplementasi tanin dari daun sengon memperlihatkan bahwa suplementasi tanin setara dengan 3,38% tanin atau setara dengan 40% tepung daun sengon mampu menurunkan produksi amonia atau gas metan dengan tanpa menyebarkan penurunan fermentabilitas pakan ya. Sahabat luar biasa nih ya. Memanfaatkan daun sengon sebagai bahan pakan ternak merupakan salah satu usaha untuk mencari sumber pakan ternak alternatif yang mudah didapat dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Tanaman sengon termasuk famili Mimosaceae dari keluarga pertanian. Daun sengon berpotensi digunakan sebagai pakan unggas dengan kandungan nutrisi protein kasar 21,32%, lemak kasar 10,09%, serat kasar 14,72%, kalsium 0,21%, fosfor 0,35% dengan energi metabolisme 3056 kilokalori per kilogram menurut Siregar dan Olivia di tahun 2012. Sahabat kebun berkah, itulah tanaman yang kelima, sengon. Tanaman yang keenam adalah nangka. Berdasarkan penelitian Linda Yanwar Sunarti, Anna Rohana Tarmidi, Iman Hernawan dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran bahwa kandungan daun nangka adalah bahan kering protein kasarnya kurang lebih 36,3 bahan keringnya 36,36%, protein kasarnya 15,78%, lemak kasarnya 2,57%, serat kasarnya 32,96%, bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN adalah 41,44%, abu 7,25%, dan total digestible nutrien atau TDN adalah 56,34%. Dan hewan ruminansia sangat suka makan daun nangka yang masih muda. Kelemahan daun nangka sebagai pakan ternak adalah terdapat ikatan selulosa lignin yang terlalu kuat sehingga mikroba rumen tidak dapat mencerna dengan baik. Ya, sahabat kebun berkah, inilah terkait daun nangka atau tanaman yang keenam, tanaman keras yang keenam yang daunnya bisa dijadikan pakan ternak, yaitu enamnya adalah nangka. Yang kedua, yang selanjutnya sahabat kebun berkah adalah tanaman yang ketujuh, yaitu mahoni. Ini kami ambil juga dari www.kambingjoinim.com. Mahoni ternyata memiliki tanin ya, yaitu senyawa polifenol dengan karakteristik dapat membentuk senyawa kompleks dengan makromolekul pakan antara lain protein, karbohidrat, lipida, mineral, dan vitamin. Bahan pakan ternak seperti daun mahoni, Swietenia mahagoni,
diketahui mengandung tanin yang berpotensi sebagai agensia untuk proteksi protein dan penghambat produksi metan di dalam rumen. Mahoni dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mahoni daun lebar dan mahoni daun sempit. Menurut Departemen Kehutanan tahun 2004, tanaman mahoni lebih banyak ditanam di Jawa, yaitu mencapai 39,99 juta pohon atau sekitar 88,36% dari total populasi pohon di Indonesia. Sahabat kebun berawal, adapun komposisi nutrisi dari daun mahoni adalah protein kasarnya 11,07%, lemak kasarnya 2,02%, serat kasarnya adalah 29,22%, dan TDN sebesar 59,12%. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-7 dari tanaman keras yang daunnya bisa dijadikan pakan hijauan pakan ternak, yaitu mahoni. Sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-8 dari tanaman keras yang bisa dijadikan pakan ternak yaitu akasia, Acacia aniura. Ini kami ambil dari situs www.kambingjoinim.com. Acacia aniura adalah tanaman multiguna, berguna untuk bahan bakar, tanaman pagar, dan tersedia sepanjang tahun. Hasil biomasa hijauannya dalam 3 kali panen sampai 16 bulan sesudah ditanam adalah 20,7 ton per hektar. Kandungan protein kasar pada daun Acacia aniura relatif tinggi, sekitar 170 gram per kilogram berat kering. Tetapi intik daun Acacia aniura oleh kambing cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang lain. Adapun komposisi nutrisi dari daun Acacia aniura adalah protein kasar 14%, lemak kasar 2,76%, serat kasar 30,58%, dan TDN 62,97%. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-8, Acacia aniura. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang ke-9 adalah jambu biji. Ini kami ambil dari situs www.kambingjoinim.com. Adapun kandungan dari jambu biji untuk daunnya sehingga cocok untuk sebagai hijauan pakan ternak adalah protein kasarnya 9,38%, lemak kasarnya 3,29%, serat kasar 33,72%, dan TDN 59,10%. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman keras, tanaman berkayu yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak yang ke-9 adalah jambu biji. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman keras yang ke-10 yang bisa dijadikan tanaman hijauan pakan ternak adalah randu. Berdasarkan situs www.kambingjoinim.com bahwa daun randu memiliki nutrisi sebesar protein kasarnya 15,22%, lemak kasarnya adalah 2,79%, serat kasarnya 15,72%, dan TDN 68,68%. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-10, tanaman keras yang ke-10 yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah tanaman randu. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang ke-11 adalah johar. Ini kami ambil dari situs www.id.wikipedia.org. Daun johar maupun bunga dan polongnya yang muda bisa dijadikan pakan ternak ruminansia. Namun kandungan alkaloida di dalamnya terbukti beracun bagi non-ruminansia. Ingat-ingat ya sahabat kebun berkah, seperti babi dan unggas. Akan tetapi setelah melalui perebusan dan penggantian airnya beberapa kali, daun-daun johar yang muda dan bunganya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dalam masakan lokal di Thailand dan Sri Lanka. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-11, tanaman keras yang ke-11 yang daunnya bisa dijadikan
hijauan pakan ternak, yaitu johar. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman keras yang ke-12 adalah pilang. Diambil dari situs www.id.wikipedia.org. Pilang atau kabesak atau Phacelia leucoploea maslin merupakan sejenis pohon dari suku Fabaceae atau Leguminosae atau polong-polongan. Merupakan penghuni savana dan hutan musim di daerah kering. Bertajuk menyerupai payung, pohon dengan kulit batang berwarna putih kekuningan ini sering tampak menyolok di tengah-tengah semak dan padang rumput. Sebutan lainnya diantaranya adalah opilan atau pelang di Madura, pelang di Bali, kai besak atau ai besak di Rote, kabesa di Timor. Semak atau pohonnya berduri hingga tinggi 35 meter dan gamangnya mencapai 100 cm. Berbatang kekar dengan beberapa cabang berdiameter besar. Di tempat terbuka, pilang membentuk tajuk lebar rindang serupa payung. Pepagan berwarna putih atau abu-abu kekuningan. Halus, mengelupas dalam helaian panjang. Di bagian bawah batang, yang tua berubah menjadi kasar, menyerpih dan kehitaman. Ranting-ranting penuh dengan duri-duri yang tajam, panjang hingga 2,5 cm, berwarna coklat gelap ataupun hitam. Daunnya bertipe majemuk menyirip berganda dengan poros 3,5 sampai 8,5 cm dan 4 sampai 13 pasang sirip. Anak daun 6 sampai 30 pasang pada tiap-tiap sirip seperti garis. Daun pilang atau polong serta rantingnya, daun pilang dan polongnya serta rantingnya yang muda merupakan pakan ternak yang disukai. Hijauan pakan ternak ini mengandung sekitar 12,4% karbohidrat, 7,1% protein, dan 1,9% lemak yang dapat dicerna. Hanya saja ada kandungan asam hidrosianat yang besarnya bervariasi menurut tempat, musim, dan jenis hijauan, bisa membatasi jumlah yang layak dikonsumsi oleh ternak. Tajuk pohon pilang juga memberikan naungan yang baik bagi pemeliharaan ternak di daerah kering. Rumput-rumput yang tumbuh di bawah naungan tajuk ini lebih lunak dan lebih disukai oleh ternak. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang ke-12, pilang atau Phacelia leucoploea, yaitu tanaman keras yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak. Baik sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-13 yaitu tanaman keras yang bisa dijadikan hijauan pakan ternak, yaitu weru atau Albizia prosorea. Ini kami ambil juga dari situs www.id.wikipedia.org. Weru atau Albizia prosorea adalah jenis pohon anggota suku Fabaceae. Pohon dengan banyak kegunaan ini menyebar luas mulai dari India di barat, Asia Tenggara, Tiongkok Selatan, Indonesia hingga Australia Utara. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai White Ciris, Forest Ciris, Tall Albizia atau Brown Albizia. Pohon ini juga mempunyai nama-nama Oriang, Malaysia, Angkleng Parang, Filipina, Tington, Swan, Thailand, Kokosit, Birma, dan lain-lainnya. Pohon yang berukuran sedang, tingginya hingga 30 meter dan gamang batangnya 35-60 cm, batang bebas cabang hingga 9 meter, lurus ataupun membengkok, pepagannya halus, di luarnya berwarna abu-abu sampai hijau pucat, coklat kekuningan hingga kecoklatan dengan gigir-gigir melintang. Kadang-kadang mengelupas dalam kepingan tipis. Bagian dalamnya berwarna jingga, lalu menghijau dan kuning jerami atau merah jambu di bagian terdalam. Ranting-ranting bulat dan gundul, tajuknya renggang. Daunnya bertipe majemuk dan menyirip ganda dengan 2-5 pasang sirip yang hampir berhadapan. Dan sahabat kebun berkah, sebagai pakan ternak, daunnya mengandung banyak serat dan lignin, menjadikan sukar dicerna ternak. Kandungan nutrisi N, K, Ca, dan Mg mencukupi, namun kurang untuk unsur Na dan P, sehingga perlu dicampur dengan bahan pakan yang lain.
Sementara itu, nilai energi weru sebagai kayu bakar mencapai 20.500 sampai 21.000 kJ per kilogram. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang ke-13, tanaman keras yang daunnya bisa dijadikan pakan ternak, yaitu weru atau Albizia procera. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman keras yang ke-14 yang bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah dadap atau Erythrina variegata. Dadap ataupun dadap ayam adalah merupakan sejenis pohon anggota suku Fabaceae. Pohon yang kerap digunakan sebagai pagar hidup dan peneduh ini memiliki banyak sebutan yang lain seperti dadap ayam atau dadap laut atau dadap asrep, ini Jawa ya. Dadap lindung, ini Sunda. Dada adalah Madura. Dulundung, Deris, ini adalah Timor. Galala hitam, Malaka, dan lain sebagainya. Pohon yang berukuran sedang mencapai tinggi 15-20 meter dengan gamang 50-60 cm. Bagian kulit batang yang masih muda dan halus bergaris vertikal hijau, abu-abu, coklat muda, atau keputihan. Batang biasanya dengan duri-duri tempel kecil ya, 1-2 mm yang berwarna hitam. Tajuknya serupa payung atau membulat renggang, menggugurkan daun di musim kemarau. Daunnya majemuk beranak daun 3, hijau hingga hijau muda, poros daun dengan tangkai panjang 10-40 cm. Anak daun bundar, telur berbalik, ataupun juga segitiga hingga bentuk belah ketupat dengan ujung tumpul. Daunnya memiliki kandungan protein dan nitrogen yang tinggi. Daun-daun dadap juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk hijau. Sebatang pohon dadap yang berukuran sedang yang dipangkas 3-4 kali setahun dapat menghasilkan 15-50 kg hijauan pakan ternak dalam setahunnya. Sejauh ini, daun-daun dadap diketahui tidak bersifat racun atau toksik bagi ternak rumenansia. Inilah sahabat kebun berkah tanaman keras yang ke-14 yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah daun dadap atau tanaman dadap atau Erythrina variegata. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman keras yang ke-15 yang bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah trembesi. Ini kami juga berasal dari situs yang sama, yaitu situs www.wikipedia.org. Trembesi atau suhar atau pihujan atau baujan atau kayu ambon atau munggur sama nea saman adalah pohon yang besar dan tumbuh cepat. Mahkota daun menyerupai payung dan lebar. Banyak ditanam karena memberi naungan. Kayunya tidak terlalu awet, daunnya digunakan sebagai pakan ternak. Sahabat kebun berkah, inilah trembesi atau nea saman, tanaman keras yang ke-15 yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang ke-16, tanaman keras yang ke-16 yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah waru. Waru atau baru atau Hibiscus liliaceus merupakan tanaman dari suku Malvaceae, juga dikenal sebagai waru laut ataupun dadap laut bahasa Pontianak. Waru semarga dengan kembang sepatu ternyata sahabat kebun berkah. Tumbuhan ini asli dari daerah tropika di Pasifik Barat, namun sekarang tersebar luas di seluruh wilayah Pasifik dan dikenal dengan berbagai nama seperti hau, ini bahasa Hawaii, Pulau bahasa Tahiti, Beach Hibiscus, Newalpin, Sea Hibiscus atau Coastal Cottonwood dalam bahasa Inggris ya. Ini daunnya bertangkai, bentuknya bundar atau bundar telur, berbentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya. Di sisi bawah daun, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang dengan ukuran 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting. Ya, daunnya juga bisa dijadikan pakan ternak, terutama untuk yang daun muda. Sahabat kebun berkah, inilah
tanaman yang ke-16, tanaman keras yang bisa dijadikan hijauan pakan ternak, yaitu waru atau Hibiscus tiliaceus. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman keras yang ke-17 yang bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah jamblang. Ini kami ambil dari situs yang sama, yaitu www.id.wikipedia.org. Jamblang atau jambu keling atau duet Syzygium cumini merupakan jenis pohon buah dari suku jambu-jambuan atau Myrtaceae. Sahabat kebun berkah, pohonnya kokoh, berkayu, berdiameter 10-30 meter, berwarna putih kotor dan tidak menggugurkan daun. Kadang-kadang berbatang bengkok, tinggi hingga 20 meter, dan gamang mencapai 90 cm, bercabang rendah dan bertajuk bulat atau tidak beraturan. Daunnya terletak berhadapan, bertangkai dengan panjang 1-3,5 cm. Helaian daun bundar telur terbalik agak jorong sampai jorong lonjong dengan ukuran 5-25 kali 2-10 cm. Pangkalnya lebar, bertumpuk pasak atau membundar. Ujung tumpul atau agak melancip, bertepi rata dan menjangat tebal dengan tepi yang tipis dan agak tembus pandang. Warna hijau tua berkilat di sebelah atasnya. Daun jamblang agak berbau terpentin apabila diremas. Daun yang muda berwarna merah jambu, pertulangannya menyirip. Daunnya kerap digunakan sebagai pakan ternak. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-17, tanaman keras yang ke-17 yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak, yaitu jamblang atau Syzygium cumini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman keras yang ke-18 yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak adalah sukun. Sukun atau kulur atau ketimbul atau timbul dengan bahasa Latin Artocarpus altilis merupakan sejenis pohon yang berbuah. Pohon sukun tidak berbiji dan memiliki bagian yang empuk yang mirip roti setelah dimasak atau digoreng. Pohon sukun atau pohon timbul umumnya adalah pohon tinggi, dapat mencapai 30 meter, meski umumnya di pedesaan hanya belasan meter tingginya. Hasil perbanyakan dengan klon umumnya pendek dan bercabang rendah. Batang besar dan lurus hingga 8 meter seiring dengan akar papan atau banir yang rendah dan memanjang. Daunnya juga bisa dijadikan pakan ternak. Kulit batangnya menghasilkan serat yang bagus yang pada masa lalu pernah digunakan sebagai bahan pakaian lokal. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-18, tanaman sukun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang ke-19 yaitu tanaman keras yang ke-19 yang daunnya bisa dijadikan pakanan ternak adalah kesambi. Kesambi atau kosambi dengan bahasa Latin Seclaicera oleosa adalah nama jenis pohon daerah kering anggota suku Sapindaceae. Nama-nama ini juga banyak ya, seperti Sunda namanya kasambi atau kosambi, kusambi dalam bahasa Jawa, kasambi Medan ya, ada juga kalabai, alor dan sebagainya. Pohonnya berumah dua, kekar, sering bengkok, tingginya mencapai 40 meter dan gemangnya sampai 2 meter, meskipun kebanyakan kecil dari itu. Berbanir kecil, pepagan berwarna abu-abu. Daunnya bertipe majemuk menyirip genap dengan 4-8 anak daun, bentuk jorong memanjang. Kadang-kadang bundang telur atau bundar telur sungsang dengan ukuran 4,5 sampai 18 kali 2,5 sampai 9 cm. Yang ujungnya terbesar, gundul seperti kertas atau seperti jangat yang muda berwarna jambun. Ya, inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-19, kesambi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, masih dalam situs yang sama, yaitu dari Wikipedia. Tanaman yang ke-20, tanaman keras yang ke-20 yang daunnya bisa dijadikan hijauan makan ternak adalah mangga. Mangga atau pelem atau pauh merupakan pohon jenis buah yang
masuk di dalam genus Mangifera. Sahabat kebun berkah, pohon mangga berperawakan besar, dapat mencapai tinggi hingga 30 meter atau lebih, meski kebanyakan mangga pekarangan hanya sekitar 15 meter atau kurang. Daunnya tunggal dan dengan letak tersebar. Panjang tangkai daun bervariasi dari 1,25 sampai 12,5 cm. Bagian pangkalnya membesar dan pada sisi sebelah atas daun atas ada alurnya. Aturan letak daun pada batang biasanya 3/8, tetapi makin mendekati ujung, letaknya makin berdekatan sehingga tampak seperti dalam lingkaran. Helaian daun bervariasi, namun kebanyakan berbentuk corong sampai lanset dengan panjang sekitar 15-40 cm dan lebar 6-16 cm, agak liat dan kasar seperti kulit. Daun muda berwarna merah pulasan sampai kejinggaan dan akan berangsur-angsur menjadi hijau tua mengkilap. Dengan umur daun bisa mencapai 1 tahun atau lebih. Daunnya berpangkal melancip dengan tepi daun bergelombang dan ujung meluncip dengan 12-30 tulang daun sekender. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang ke-20, tanaman keras yang bisa dijadikan hijauan pakan ternak, mangga. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang ke-21 yaitu pohon pasang. Pohon pasang atau ek adalah istilah untuk mengklasifikasikan dari beberapa ratus spesies pohon dan semak dalam genus Quercus, bahasa Inggrisnya oak atau Tarbantin, dan beberapa genus yang berhubungan terutama Cyclobalanopsis dan Lithocarpus. Genus ini berasal dari belahan bumi utara dan termasuk spesies peluruh atau hijau abadi yang menyebar dari lintang yang dingin sampai Asia yang tropis dan Amerika. Adapun jenisnya yang di Indonesia adalah pasang mempening, Quercus argentata, pasang balung, Quercus subceresia, pasang jambe, Quercus gemelliflora, pasang barangan, Quercus elmeri, dan majakane, Quercus infectoria. Ya, pohonnya berupa kayu keras dan dikotil, meranggas atau selalu hijau dengan daun tersusun spiral, seringkali dengan tepi berlobus. Beberapa memiliki daun bergerigi atau daun utuh dengan pinggiran halus. Banyak spesies daun yang bersifat markesan, tidak merontokkan daun-daun mati hingga musim semi. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-21, tanaman keras yang ke-21 yang daunnya bisa dijadikan tanaman hijauan pakan ternak ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang terakhir yaitu tanaman yang ke-22, tanaman keras ke-22 yang daunnya bisa dijadikan pakan ternak adalah Klampis Acacia tomentosa. Ini merupakan pohon dari suku Fabaceae atau Leguminosae atau polong-polongan yang merupakan penghuni sabana ataupun hutan jati dan hutan musim di daerah kering atau agak kering. Pohon kecil ini ditemukan menyebar mulai dari India, Asia Tenggara, dan Indonesia. Sahabat kebun berkah, daunnya berupa duri, lurus, panjang hingga 4,5 cm. Daun-daun majemuk menyirip berganda, terletak berseling dengan tangkai daun 0,6 sampai 1 cm dan rakis 2,5 sampai 9 cm dengan satu kelenjar tepat di bawah pertemuan sirip-sirip terbawah. Bentuknya corong dengan lingkarnya 1 sampai 2,5 mm. Tunas dan daun-daun mudanya disenangi ternak walaupun berduri ya. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-22 atau tanaman yang terakhir yang daunnya bisa dijadikan pakan ternak yaitu Klampis Acacia tomentosa. Inilah sahabat kebun berkah, 22 tanaman keras atau tanaman berkayu yang daunnya bisa dijadikan hijauan pakan ternak yang kami ambil dari berbagai literasi yang kami sebutkan. Terima kasih sahabat kebun berkah, para peternak tangguh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan apabila sahabat kebun berkah ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan, silakan melalui komentar ya. Insya Allah apabila kami bisa menjawab, akan kami jawab. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.